Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Sobat Teens, senang rasanya kita kembali bersama-sama dalam perenungan pada hari ini di dalam acara Teens for Christ. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyimak renungan yang ditulis oleh Pendeta Novita dengan judul Bersyukur untuk Belasan Tahun. Ayat Alkitab berdasarkan Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Fernando Asianan Sijabat. Saya akan membantu kita semua dan menuntun kita dalam perenungan kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas hari-hari yang telah kami lalui dengan begitu indah dan penuh dengan pengharapan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga pada hari ini kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Dan biarlah Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini kami dapat mengerti, memahami, serta dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, teman-teman, yang menjadi pusat refleksi kita diambil dari Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang bersyukur untuk belasan tahun. Nah, saya akan memulai dengan berbagai macam pertanyaan, beberapa pertanyaan. Tahukah teman-teman bagaimana keadaan teman-teman pada waktu kita semua ada dalam kandungan ibu kita? Dan apakah kita tahu pada saat dalam kandungan itu kita banyak bergerak, atau seringkali kita menendang perut ibu kita dengan begitu kuat? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses kita dilahirkan? Apakah ketika kita dilahirkan dengan proses yang normal, atau dengan operasi yang dinamakan operasi sesar? Dan ketika kita dilahirkan, pada usia berapa ya teman-teman mulai bisa belajar berbicara? Dan bagaimana setelah itu cara kita untuk dapat belajar berjalan? Nah, semua pertanyaan itu teman-teman tentunya tidak bisa kita jawab sendiri. Mengapa? Karena kita nggak tahu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa pada saat kita ada dalam kandungan atau pada saat kita dilahirkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang tua kita, oleh cerita-cerita yang disampaikan kepada kita melalui ibu, melalui ayah, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita pada saat itu. Nah teman-teman, sadar atau tidak, sebenarnya semua kejadian sejak kita di kandungan sampai kita dilahirkan itu penuh dengan keajaiban ya. Memang semua manusia tidak bisa memilih kapan kita mau dilahirkan, di mana kita mau dilahirkan, dan keluarga seperti apa ketika kita dilahirkan. Namun teman-teman, yang perlu kita ketahui, semua manusia di bumi ini dilahirkan di dunia oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan telah membentuk kita sejak dalam kandungan ibu kita. Semua tulang dan bagian tubuh kita sudah lebih dulu dibentuk oleh Tuhan selama berbulan-bulan dalam kandungan ibu kita sampai kemudian kita lahir ke dunia ini.
Dan Tuhan juga telah membentuk sistem peredaran darah, pernapasan kita, pencernaan kita, syaraf-syaraf dalam tubuh kita, dan lain-lain yang ada dalam tubuh kita ini. Dan sampai akhirnya kita dilahirkan dengan selamat. Nah, teman-teman, tidak hanya itu saja. Tuhan juga sudah memberikan kita hari-hari untuk kita jalani ke depannya. Tuhan menuliskan masa depan di dalam kitabnya. Sudah tertulis masa depan kita di dalam kitabnya. Dan semuanya itu, teman-teman, sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan lakukan. Nah, teens, kita sudah belasan tahun menjalani kehidupan kita ini. Kita sudah bukan lagi bayi. Kita sudah bukan lagi anak kecil yang terbatas kemampuannya. Kita sudah menjadi remaja-remaja yang tentu punya banyak pengalaman hidup atau sedang dalam perjalanan pengalaman hidup. Nah, hari ini teman-teman, coba saya ingin mengajak kita untuk mengingat-ingat dan teman-teman membuat catatan. Pengalaman hidup apa saja yang kita lewati dengan begitu ajaib sampai kita bisa sampai hari ini. Nah, dengan mengingat lalu mencatatnya, teman-teman, maka kita dapat mengevaluasi diri kita melalui pengalaman-pengalaman hidup kita itu. Dan melalui evaluasi ini membuat kita semakin lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kiranya renungan kita hari ini memberikan satu pencerahan, membuat kita melihat bahwa kita harus bersyukur atas apa yang kita terima sampai saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, puji dan syukur Tuhan, pada sampai saat ini Engkau selalu menemani kami. Engkau selalu membimbing kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang terus bertumbuh di dalam iman. Kiranya Tuhan, semakin bertumbuh, semakin banyak juga hal-hal yang kami lihat. Kiranya pengalaman-pengalaman hidup kami ini membuat kami semakin lebih bersyukur lagi Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, demikian perenungan kita hari ini. Kiranya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini kepada teman-teman yang lain yang belum melihat atau belum mengikuti perenungan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.